Oke, balik lagi bareng Mbak Nining. Kita akan ngobrol sedikit soal banyak hal kayak gitu kan. Tapi menarik sih Mbak, gue ngajakin lu, kenapa gue ngajakin lu, gue ngeliat ini sih, lu live sama si Arum sih. Soal ini kan, broken home. Jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi lu untuk cerita itu gitu loh. Oke, sebenarnya yang melatar belakangi kenapa gue concern itu adalah banyak anak-anak yang memang broken home Hmm, dalam arti yang luas ya. hmm, Nggak cuman karena orang tuanya bercerai, nggak cuman karena di rumah itu keadaannya nggak harmonis gitu hmm, ya, hmm, hmm, tapi bisa juga karena sebenarnya ada orang tuanya tapi komunikasi nggak ada gitu hmm, ya. Jadi benar-benar nggak ada tempat buat mereka. hmm, Home-nya itu nggak ada gitu ya. hmm, Jadi ya pulang gitu. Tapi nggak ada kerinduan untuk ketemu lagi, kerinduan untuk ngobrol lagi itu nggak ada. Nah, itu menurut gua itu yang gua sebut sebagai broken home. Gitu. Artinya hmm. dalam rumah itu memang sudah tidak ada lagi yang namanya bonding satu dengan yang lainnya. Nah, Oke. eh, Hmm, hal itu yang sebenarnya mempengaruhi hmm, semua lini kehidupan anak-anak yang eh, broken home ini. hmm, hmm. Dan dalam apa live dirimu sama Arum, dirimu menceritakan bahwa kamu pernah mengalami itu, Mbak. Is it true? Ya, karena kan Hmm. gue juga membesarkan anak-anak sendiri, Hmm, gitu hmm, ya. Dan ini gue bilang sih bukan broken home lagi, gitu ya. hmm, Tapi memang secara fisik home-nya juga nggak ada, gitu. hmm, Anak-anak gue dari mulai SD sudah memilih untuk mereka mempertahankan passionnya mereka hmm, untuk menjadi atlet gitu. hmm, Nah, dan itu bisa terwujud ketika mereka di Solo. hmm, Sedangkan gua sendiri ke Jakarta gitu hmm, ya. Nah, artinya memang LDR dengan kondisi seperti itu juga sedikit banyak mempengaruhi dan memberikan dampak ini gitu. oke. Tapi tapi kan jadi atlet kan bukan keinginan setiap orang tua bahwa jadi atlet masa depannya nggak ada kayak gitu. Jadi atlet nggak terjamin. Tapi kenapa lu sebagai orang tua nge-support itu gitu loh? Gua supportnya bukan jadi apanya gitu ya, Hmm, hmm, tetapi support bahwa mereka berproses dengan apa yang mereka geluti, hmm, dengan apa yang mereka cita-citakan itu yang gue support gitu. hmm, Artinya hmm, ya kalau kamu memang mau di situ ya bikinlah prestasi gitu hmm, aja sih. hmm, Bukan masalah atlet gak ada duitnya nggak ini enggak gitu. hmm. Tapi setelah semuanya ini gitu ya, gue melihat bahwa eh, anak gue dari segi sosial gitu juga jauh lebih matang karena mereka kan biasa bermain dalam satu klub Hmm, dengan banyak teman dan hmm, hmm. ya tahulah gitu Iya, mereka iya, under iya. pressure dalam setiap detiknya gitu kan. Hmm. Oke, menarik sih karena nggak yang gue temui ya bahwa nggak setiap orang anaknya pengen jadi atlet. Contoh jadi atlet sepak bola. Dulu tuh gue dilarang jadi atlet sepak sepak bola. Mau jadi apa? Jadi atlet sepak bola. Gini 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 nggak jelas masa depannya kayak gitu. But you support your children itu keren banget sih. Dan bagaimana mereka berproses itu menjadi hal yang menarik kayak gitu. Terus bagaimana lu menjaga komunikasi dengan anak lu yang jauh di sana gitu? Kan anak lu di Solo dan lu di Jakarta. Oke, komunikasi itu terjalin sejak mereka bayi. Jadi bonding itu Mhm. eh, udah dengan sendirinya ada gitu ya. Hmm. Nah, kenapa gua bisa meninggalkan mereka? Karena gue yakin mereka baik-baik aja. Jadi di Oke. umur mereka, ya waktu itu kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. 4 SD, gue di Really? Jakarta, mereka ya. Hmm. Itu karena secara kemandirian mereka udah dapet gitu ya. Lalu
waktu itu gue tantang mereka bahwa kalau memang benar-benar basket adalah duniamu, ya tunjukkanlah prestasi yang ada gitu ya. Nah, terus karena dari kecil gue itu ngasuh sendiri tanpa pembantu, tanpa babysitter gitu ya. Padahal mereka kembar. Jadi bonding itu sangat kuat gitu. Gue punya memang waktu khusus untuk sama mereka, murni cuma sama mereka. Nggak ada saudara-saudara gue, nggak ada adik gue, nggak ada nyokap gue gitu, nggak ada. Nah itu selalu gue jaga gitu ya. Sampai sekarang pun anak gue sebenarnya lebih percaya gue dibandingin Google gitu. Really? Kalau ada apa-apa mereka mesti nanya gue dulu, sampai gue bilang ya harusnya anak milenial nanya Google bukan nanya emak. Oke, ini menarik sih. Did you trust with your children ketika kelas 4 lu tinggalin kayak gitu? Lu bener-bener percaya sama anak lu bahwa dia bisa sedewasa itu dan sematang itu ketika ditinggal sama lu kelas 4 SD? Iya, waktu itu kan meninggalkannya dalam hitungan 5 hari ya, karena gue weekend selalu pulang. Oh, weekend selalu pulang ke Solo? Iya, gue weekdays ada di Jakarta, gitu, Jumat gue selalu pulang. Wih, gila lu. Dan gue minggu malam itu gue balik lagi ke Jakarta. Gitu. Artinya itu yang terjadi gitu ya, walaupun gue tinggalin, gue tetap setiap minggu gue lihat mereka gitu. Nah, tapi semakin lama semakin mereka sibuk, semakin mereka nggak bisa gue jumpai, ya semakin gue nggak ada alasan untuk pulang sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kan beruntung kita hidup di zaman teknologi yang sudah maju. Betul. Ya, artinya WA call gitu itu udah bisa jadi salah satu cara untuk berkomunikasi. Oke. Ini menarik sih karena pulang setiap minggu balik ke Solo itu ongkosnya juga nggak sedikit sih. Maksud gue pulang pergi ya, begitu setiap minggu. Memang nggak sedikit gitu. Kalau pas gue nggak punya uang ya gue naik ekonomi gitu. Wih gila, gokil. Kalau ada duit ya naik yang enak gitu ya. Kalau nggak ada ya udah, yang penting kan gue pulang gitu kan. Wih gokil, gila. Keren. Lalu kemudian bagaimana lu bisa berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah seperti itu, sementara lu nggak kontrol langsung kan? Bagaimana kemudian lu tahu prestasi anak lu di bidang basket ataupun olahraga bisa ditunjukkan gitu loh? Sebenarnya gue bukan orang tua yang terlalu kepo dengan progres anak gue di sekolah, karena gue yakin ada gurunya, ya. Jadi gue ketemu guru iya paling 1 semester sekali. Wow. Nah, tapi yang membuat gue lega karena nggak ada komplain dari gurunya gitu, Bu. Dan yang gue syukurin adalah nggak ada satu orang pun kalau ngelihat anak gue itu anak yang ditinggal maknya, nggak tinggal serumah mamanya gitu, nggak ada gitu. Jadi mereka berpikir bahwa anak gue adalah anak yang ada dalam keluarga yang baik-baik aja gitu. Mama papanya ada di rumah dan selalu punya komunikasi yang baik dan seterusnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu kalau kita semua itu LDR. Oke. Dan bagaimana lu memberikan penguatan sama anak lu nih? Pasti kan anak lu punya rasa minder terhadap teman-teman yang lain tuh yang orang tuanya ada, orang tua saya kok nggak ada kayak gitu kan? Ya itu sebenarnya proses yang panjang sih dari mereka ya. Karena mereka apa ya sudah terbiasa dengan yang tidak ada di depan umum, gitu ya. Tapi mereka selalu punya waktu sama gua kan. Itu. Gua sampai sekarang pun ya kalau gua nelpon anak gua itu ini mungkin ini yang nggak banyak orang tua punya quality time yang seperti gue punya gitu. Karena anak gue itu udah sekarang udah dewasa gitu ya. Tapi gue masih bisa teleponan sama mereka sampai 3 jam, sampai 2 jam itu nonstop gitu ya. Jadi kita fit call tuh bisa sampai gitu, dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Gue bisa nelpon mereka jam 12 malam sampai pagi kayak gitu. Nah itu
intens nggak intens gitu ya, karena kan kita punya kesibukan masing-masing sekarang gitu ya. Betul. Tapi itu selalu gue jaga dari dulu, kayak misalnya jam dia pulang sekolah, paling nggak gue WA, udah pulang belum gitu. Tadi pelajarannya apa, paling cuma begitu. Tapi gue bukan tipe yang ayo PR-nya dikerjain, nggak gitu. Karena buat gue, gue yakin anak gue tahu tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai siswa. Oke. Ini asik sih, asik banget. Karena yang gue temui adalah jarang ada orang ataupun orang tua yang memberikan kepercayaan penuh terhadap anaknya. Itu hal terpenting buat gue ketika ngedengar ini, karena ketika anak biasa, sorry ya, gue mau bilang dimanjain, dikasih facility and apapun itu, jadi kayak anak nggak bertumbuh gitu loh. Tapi ketika anak diberikan kepercayaan, gue salut gitu loh. Lu 4 SD lalu kemudian dikasih kepercayaan seperti itu kan bukan hal yang mudah buat lu juga sebagai orang tua dan buat anak lu juga seperti itu. Lalu memang itu dengan kesibukan lu pelayanan nih gimana sama anak lu? Kan lu juga sejauh ini baik-baik aja sama mereka ya. Mereka jadi temen yang asik buat gibah bareng, buat ngobrolin hal-hal yang bahkan politik-politik yang terjadi pun nyambung mereka ngobrol itu gitu. Wih, gokil. Oke. Itu gitu. Jadi justru kadang tuh gue yang ketinggalan berita gitu ya. Kadang, ih mama nggak tahu nih ya kayak gitu. Kadang begitu gitu. Karena gue kan bukan orang yang tiap pagi gue baca berita, gue lihat berita di TV. Gue bukan tipe orang yang begitu. Jadi informasi paling besar itu ketika anak gue mendesak dan dia bilang gue nggak tahu apa-apa. Nah, itu baru gue cari tahu. Biasanya begitu. Dan gue itu orang lain mau bilang gue nggak ngerti, gue nggak peduli gitu. Tapi ketika anak gue bilang kayaknya gue udah kehilangan dunia gue, nggak bisa. Gue mesti searching something gitu. Iya betul. Karena anak lu sendiri nih yang bilang, iya kan? Betul, begitu gitu loh. Nah, kesibukan gue nggak ada masalah ya. Jadi sekarang ketika mereka sudah dewasa seperti sekarang, justru kita tuh udah kayak bukan lagi ibu dan anak menurut gua gitu ya. Menurut mereka juga gitu. Ya kadang sih dari bercandaannya juga kelewatan ngatain mamahnya, ya itu udah biasa. Gitu. Saking nggak ada jarak di antara kita gitu. Jadi kadang kelewatan, gue kadang cuman gitu. Tapi karena gue selalu punya quality time dan mungkin kunci buat orang tua adalah ketika kita nelpon anak itu bukan untuk menggurui, bukan untuk memastikan mereka baik-baik aja gitu. Tapi gue selalu nelpon tuh cuma untuk dengerin mereka cerita. Gitu. Betul, setuju. Itu. Wow. Jadi kayak temen aja ya. Udah kayak jadi sahabat aja, udah bukan orang tua dan anak lagi jadinya. Diajak ngomong politik, ayo. Diajak ngomong ini, ayo. Seperti itu. Asik. Betul gitu. Dan gue suka karena dua-dua anak gue itu sangat concern dengan masalah psikologis. Gitu ya. Jadi kita ngomong, orang kayak gitu kenapa ya Mbak ya gitu. Ya, kita suka bahas kayak gitu. Mungkin ya kayak begini. Mungkin dia punya latar belakang dan seterusnya. Kayak gitu. Itu menjadi obrolan yang menarik dan ya karena mereka suka dengan kenapa manusia begini dan begitu gitu. Gue juga concern di situ gitu. Atau mungkin juga karena ya nggak tahu juga, mungkin mereka penasaran buku-buku gue yang tertinggal mungkin kebaca sama mereka dan itu juga gue nggak tahu gitu ya. Oke, ini menarik sih. Mungkin yang mendengarkan ini ada juga orang-orang yang butuh dikuatkan seperti bagaimana kemudian lu meyakinkan orang tentang pentingnya komunikasi terhadap anak seperti itu. Itu kan bagian terpenting dalam lu menjalankan sebuah peran sebagai ibu sekaligus sebagai sahabat juga bagi anak-anak lu seperti itu. Komunikasi yang gua jalani dari awal adalah
gue nggak menganggap mereka anak yang kecil, gitu ya. Jadi gue menganggap mereka manusia seutuhnya yang memang mereka udah dari sananya diciptakan baik adanya, gitu ya. Nah, gue dalam hal itu hanya membangkitkan membuat mereka semakin maksimal dengan kebaikan itu. Betul. Gitu ya. Sesuatu yang mereka. Nah, salah satu kuncinya adalah penerimaan. Ya. Gua menerima mereka apa adanya gitu ya. Artinya gua nggak pernah membanding-bandingkan dengan siapapun. Lalu juga menerima mereka apa adanya, ya memang anak gue begitu gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ketika anak temen gue bisa begitu dan anak gue nggak bisa, gue nggak pusing. Oke. Tapi gue selalu challenge mereka untuk melakukan hal itu, gitu ya. Kayak misalnya menggambar gitu. Gue kasih pensil warna, gue kasih itu. Gitu. Tapi memang ya sampai di situ kemampuan menggambarnya, sampai di situ imajinasinya, ya mau diapain gitu kan. Ada banyak hal yang mereka nggak gue tahu bukan bidangnya, dan itu ya udah gitu. Gue selalu bilang manusia hidup nggak semuanya harus bisa. Kenapa? Karena ada orang lain yang bakalan bisa bantu kamu di bidang yang lain. Oke, ini menarik sih, keren. Kalau menurut gua membandingkan anak itu nggak bagus buat psikologis, karena ternyata emak gua sayang sama anak tetangga misalnya, kan kayak gitu ya nggak sih? Dia lebih memperhatikan anak tetangga daripada anak sendiri. Ya kan, gue menyimpulkannya seperti itu ya, kayak gitu. Sehingga lo ini ya merasa kena trigger ya. Ternyata gue, ya ampun. Gue agak sedikit ini sih, ya ke trigger ya, kayak gitu. Jadi ya. Jadi ini gue jadi kasus khusus sebenarnya. Kenapa gue bilang pembandingan itu gue sangat sensitif gitu ya. Gue sebagai orang tua, anak gue itu kan kembar. Gue sebagai orang tua dari awal gue nggak pernah bandingin mereka. Mereka kembar itu ya mereka begitu. Tapi orang lain itu yang selalu justru membanding-bandingkan mereka gitu ya. Kamu gimana sih, kakak kamu bisa begini, kamu nggak bisa gitu. Itu tantangan banget buat anak-anak gue juga begitu ngerasa gitu ya. Ada orang yang rese selalu banding-bandingin kita gitu. Walaupun kita kembar kok beda gitu ya. Aku selalu bilang sama mereka bahwa iya, setiap orang walaupun kembar juga beda. Nggak ada yang sama gitu. Nah, dari situ sebenarnya terbentuk image mereka tentang diri mereka, ya walaupun kembar mereka beda. Gue selalu bilang, lu cuman sama-sama di perut mama, tapi dari sananya lu berbeda. Tapi lu lebih dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dari dulu lu udah dikasih temen. Yang lain tuh cuman satu-satu. Tapi lu 8 bulan di perut mama tuh udah berdua gitu. Itu yang beda gitu. Tapi lu tetap dua orang yang berbeda. Sekalipun kembar ya. Sekalipun kembar itu dari dulu aja udah beda 180 90 derajat. Iya, betul. Tapi ini menarik sih. Lalu kemudian efek dari kita tidak membangun komunikasi kepada anak itu apa, Mbak? Kan lu sebagai orang tua pasti punya kesulitan, dan efeknya ketika tidak membangun komunikasi dengan baik tuh gimana? Sebenarnya efek yang paling gampang tuh ya, ini gue nggak tahu ini latah atau apa gitu, tapi sering kita dengar begini. Kok anak gue begitu sih gitu. Lu sering kan dengar kalimat gitu ya. Mama-mama juga sering kok bilang gitu. Ih, lu gimana sih jadi anak kok kayak begitu gitu. Terus kita baru sadar gitu. Ada ini siapa yang salah gitu ya. Kenapa? Gitu. Kalau gua gitu, ada orang ngomong begitu, lalu selama ini sama anak lu ngapain gitu.
Kenapa lu bisa nggak tahu anak lu begitu gitu? Kalau gue, semua sisi kehidupan anak gue tahu. Sampai anak gue tuh bilang gini, mama tuh udah kayak cenayang. Lu nggak bisa ngapa-ngapain sama dia. Iya, iya. Yuk, mau bohong, mau apa, nggak akan bisa. Dia tahu. Mereka berdua tuh suka cerita begitu. Gitu. Ya kenapa? Ya iyalah. Dari kecil sama siapa? Iya, betul. Sampai dia lapar aja gue tahu. Mukanya kalau lapar kayak apa, ya nggak bisa bohong lah gitu. Nah, kadang gitu lah. Ini orang tua tuh kadang menurut gua ya itu nggak detail ke anak gitu ya. Semua kata-kata anak tuh nggak detail diperhatikan. Maksud gua gini, kapan anak lu ngeluh, kapan anak lu lapar, kapan anak lu memang membutuhkan sesuatu, butuh dipeluk, butuh tidur bareng atau apa. Nah, ini bahasa komunikasi sebenarnya betul. Yang nggak begitu direspon sama orang tua. Kenapa gitu? Ya kadang emang jadi orang tua itu memang sulit. Gue bilang begitu. Ya maksudnya sulit. Kenapa? Karena ya kita tiba-tiba dapat bayi gitu tanpa ada guidance sama sekali. Ya walaupun banyak teori-teori tentang parenting, banyak buku-buku tentang parenting, tapi mesti diingat bahwa anak yang lahir itu selalu unik. Betul. Lu nggak akan bisa terapin langsung mentah-mentah itu buku parenting ke anak lu. Oke. Asik sih. Tapi kemudian lu dengan kesibukan seperti itu kan yang gue jumpai adalah ya udah kamu sekolah aja, yang penting udah mama biayain kok sekolah kamu, udah belajar aja yang benar kayak gitu. Lu pernah gitu nggak sama anak lu? Gue nyuruh anak gue sekolah bukan untuk belajar. Untuk apa? Gue dari kecil nyuruh mereka sekolah untuk bertemu, cari temen, bermain sama temennya. Belajar kejujuran, belajar bagaimana berinteraksi sosial. Buat gue nilai itu mungkin gue nggak begitu concern dengan nilai-nilai di atas rapot itu gitu ya. Yang selalu gue perhatikan adalah narasi dari rapot anak gue. Bagaimana guru itu mendeskripsikan kelakuan anak gue. Itu yang selalu gue baca nomor 1 dibandingin semua nilai. Dan lu tahu hubungannya apa? Ketika narasi itu bagus, nilainya pasti bagus. Betul. Gue nggak peduli, nggak pusing gue mau anak gue KKM kayak mau berapa nggak. Tapi ya memang mereka prestasinya lumayan baik, gitu ya. Dan gue sampai sejauh ini sangat salut dengan anak gue yang selalu yang gede. Itu tipe orang yang selalu challenge dirinya untuk lebih. Dia si kakak itu nggak ada sama sekali hasil tes psikologinya yang menunjukkan dia bisa masuk IPA. Nggak ada. Tapi dia nekat masuk ke situ. Minggu pertama dia sekolah, setiap pulang sekolah selalu pusing. Selalu migrain kumat. Bilang nggak bisa Kak. Itu karena kamu melanggar apa yang ada dalam kekuatan dirimu. Iya. Setelah dia tahu bahwa dia challenge dirinya untuk itu, ya udah dia tahu. Oke, gue pusing karena gue sebenarnya nggak mampu. Akhirnya dia bekerja lebih keras. Bayangin dia harus membagi waktu dengan latihan di lapangan pagi, sore, lalu dengan jurusan yang sebenarnya dia nggak mampu. Tapi itu bisa dilewatinya dengan baik. Betul. Sampai lulus. Walaupun maknya nggak mentingin masalah jurusan sebetulnya. Gue bukan tipe orang yang begitu. Orang kan kadang orang tua, iya yang bagus nomor 1. Enggak. Buat gue, ketika lu bisa berteman, punya banyak teman, lu bisa berbuat baik sama temen lu gitu ya, itu udah cukup gitu. Karena ketika itu lu dapet semua, udah pasti deh. Semua lini di kehidupan lu udah bagus. Gitu. Oke. Tapi gini Mbak, apakah kemudian banyak yang karena gue kan sering berdiskusi juga, sering ini juga ngobrol juga kayak gitu. Banyak anak yang kemudian punya pengen waktu quality time sama orang tua yang itu mungkin nggak mereka dapatkan.
efeknya apa Mbak ketika mereka tidak mendapatkan itu gitu? Karena kan lu udah dalam posisi sebagai orang tua nih kayak gitu. Efeknya mereka akan cari teman yang lain, yang justru kita nggak tahu temannya seperti apa. Oke. Gitu ya. Nah, quality time gue nggak cuman ngobrol, nggak cuman gue pulang ke Solo gitu ya, tidur bareng, nggak cuman begitu gitu. Semua yang dialami sama anak gue sebisa mungkin pertama kali gue yang ngajarin. Termasuk anak gue ajakin ke klub, diskotik, minum wine, beer, segala macam, itu semua gue. Itu sampai lu ada ngajarin? temennya gue yang ngajarin lah. Aduh, gimana sih? Daripada orang lain yang ngajarin. Bagi orang tua nggak boleh ngajarin ke diskotik, dosa dong, gimana sih? Gini loh, beda begini. Bukan masalah dosa dan nggak dosa. Lu harus semua lini kehidupan lu itu menurut gua harus gua ajarin ke anak gua daripada dia belajar sama orang lain yang gua nggak tahu motivasinya apa. Oke. Betul. Gitu loh. Jadi daripada dia nanti gue nggak tahu gimana, ya mending gue ajarin dulu dong. Ini tempat buat begini. Ini tempat untuk itu. Ya. Nah, anak gua itu sampai ada temennya gini. Lu kalau minum Amer lu nggak dimarahin sama orang tua lu gitu kan. Ya orang yang ngajarin mama gua kata. Gokil nih. Kalau gue pulang acara tertentu kayak Natal biasa gue pulang gitu ya, acara tertentu gitu menurut dia gitu. Mah, bawa wine nggak gitu. Oke, ntar gue beli. Nanti kita minum bareng. Oke. Selagi itu tidak berlebihan. Kadang yang begitu-begitu justru orang tua tabu gitu ya. Orang tua tabu kan anak itu selalu pengen tahunya lebih besar. Betul. Gitu ya. Nah, ya ini yang nggak diantisipasi sama orang tua. Menurut gua itu bisa kecolongan. Kecolongannya ya kita nggak tahu gitu. Sekarang kayak anak gua kenalin ini, bikin mabok karena berapa persen ini. Minum bir nggak apa-apa, minum ini nggak apa-apa. Tapi anak gua itu tipe yang karena dia udah tahu tugas tanggung jawab dan ininya dia gitu, bahwa dia atlet, sama sekali nggak. Iya. Nggak bisa. Bukan tipe yang orang buka wine terus dia langsung minum, juga bukan tipe yang begitu. Artinya sebenarnya kesadaran itu terbentuk karena ya gue ajarin dengan cara yang benar, itu mereka akan jauh lebih terbuka, mereka akan jauh lebih bisa menerima itu, bahwa sesuatu tuh ada baik buruknya begitu loh. Itu sih gitu. Kalau bonding itu nggak dapet gitu ya, itu tadi lu akan diajarin anak lu akan diajarin orang lain untuk minum-minum di pinggiran jalan, di pos satpam, terus ganggu orang lain gitu. Anak gua mendingan gua ajarin di meja makan bareng-bareng. Iya, pas hari Natal lagi kan. Tapi ini menarik, seberapa penting open minded untuk orang tua seperti itu? Kan lu tadi bicara menyentuh sedikit kata open minded. Seberapa penting open minded itu? Nah ini sebenarnya ini nih buat gue penting untuk mengikuti anak. Ya. Dulu anak gue bayi, gue selalu belajar bahasa-bahasa bayi, bahasa-bahasa anak gitu ya. Sampai sekarang kenapa gue menulis tulisan itu tentang bayi, bahan sekolah minggu, bahan PL itu tentang bayi semua, 0 sampai 12 bulan atau 3 tahun ke bawah. Itu yang masih melekat di gue, karena itu ini gue banyak banget, resource gue tentang itu banyak banget. Nah lalu gue mesti mempelajari ketika anak gue mulai remaja, anak remaja itu kayak apa. Itu nggak cuma dari segi psikologisnya gitu ya, anak remaja seperti apa, tapi termasuk juga film yang mereka tonton, sukanya apa, grup band apa yang mereka suka dengerin gitu ya. Tapi untungnya anak gue itu penggemarnya Hillsong dari pagi sampai ketemu pagi gitu. Maknya tiap pagi Jason Mraz, anaknya Hillsong, geng. Gila. Beda ya. Beda.
beda aliran gitu. Iya. Beda aliran. Anaknya tiap ini lihat YouTube-nya Raditya Oloan. Iya. Gilbert Lumoin dong ya, itu anak gua gitu. Nah, itu kan cara mereka menemukan diri mereka sendiri ya, mereka nyamannya di situ. Oh itu gitu. Cuman gue mesti tahu dong gitu. Gilbert itu siapa? Raditya Olwan itu siapa gitu kan? Terus Hillsong tuh gimana ya? Mereka dari mana dan seterusnya. Itu mesti gue searching sampai gini. Pokoknya gue jadi orang tua, nggak boleh anak gue itu tahu kalau gue nggak tahu. Itu doang kunci gue. Gitu. Nah sekarang mereka udah 20 tahun. Mereka udah benar-benar apa ya, semua tahu karena berita-berita tahu, politik tahu, ini tahu, bisa jadi lelucon, bisa jadi gitu. Itu selalu gue ikutin gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kayak misalnya kemarin pilkada yang lagi rame gitu ya, nah gue harus pantengin tuh gitu ya. Jangan sampai anak gue ngomong itu gue nggak ngerti apa itu gitu. Itu sih, itu kenapa gue harus selalu kejar-kejaran. Nah, menurut gue inilah fungsi orang tua yang mungkin nggak semua orang telaten melakukan itu, gitu ya. Kadang kan, ya lu tahu sendiri gue, Hillsong gue ketemu di mana moodnya gitu kan. Kan, ya lu bayangin dong masa iya, itu apa sih dari pagi ketemu pagi musik lu kayak begitu mulu gitu kan. Nggak dong. Kak, Dek, kamu kalau dengerin lagu itu, emang kamu dapat apa? Gitu. Seneng, aku dapat sukacita aja, moodnya jadi bagus dan seterusnya. Ya oke gitu. Ya denger nggak denger gitu. Mereka mau ke kamar mandi, mau di kamar dan seterusnya, itu musik terus begitu sampai pagi. Ya udah, mau nggak mau gue terima dong. Kalau gue nggak mau ya udah, aku pakai headset, gue denger lagu yang lain. Betul, betul. Cuman gitu ya. Nah, buat gue itu yang pekerjaan rumah yang penting buat orang tua adalah mengulik apa yang sedang dialami oleh anaknya gitu. Nah, termasuk sebenarnya open minded gue untuk masalah pacaran karena anak gue udah masuk ke situ. Bahkan jauh ya. Ya lu tahu sendiri apa yang namanya atlet basket ya dimanapun gitu ya. Itu kan fansnya luar biasa. Iya. Iya, gitu kan. Kalau mereka pacaran udah berkali-kali gonta-ganti pacar ya iya memang begitu gitu. Nah, tapi itu menjadi hal yang penting. Nah, ini juga yang beberapa teman gue sampai wah, gue mah nggak habis pikir. Anak gue ketika pacaran itu gue selalu punya WA-nya mereka gitu. Pernah beberapa kali ya 2 apa 3 kali itu gue sampai punya grup WA kita berlima. Anak gue 2 sama pacarnya 2 sama gue berlima. Ngapain? Itu obrolannya nggak penting. Bukan yang gue jangan pacaran begini, jangan, enggak, gue percaya sama anak gue gitu. Karena gue udah menanamkan hal-hal yang bentuk-bentuk disiplin itu, gue udah yakin mereka udah ngerti gitu. Di grup itu gue ngomongin apa? Gue ngomongin hal yang nggak penting. Kayak misalnya tebakan-tebakan yang plesetan-plesetan gitu-gitu. Yang gambar-gambar yang cuman bisa dijawab pakai emoticon ketawa gitu. Keponya bukan cuman itu, cuman supaya mereka tahu bahwa gue menerima mereka sebagai teman spesial anak gue. Itu doang message gue. Tapi ini menarik sih, jarang ada anak yang belak-belakan dan memang jarang ada orang tua yang bikinin WA-nya buat sama pacarnya gitu loh. Banyak anak-anak ya kan yang diam-diam pacaran, tiba-tiba belendung, ya. Kan gitu kan gitu loh. Nah itu ya karena gue sangat menghargai mereka dan gue nyaman banget ngobrol sama anak-anak gue ya begitu gitu. Sampai sekarang mantan pacarnya mereka itu gue masih suka WA-an.
Oh gitu. Ya jadi temen dong. Iya betul. Nggak jadi musuh kan? Karena habis putus jadi gue musuh. bilang gue bilang sama anak gue, ya lu lu putus sama mereka kan bukan berarti gue nggak bisa berteman dong sama Iya mereka. betul. Masih sampai sekarang ada tuh yang masih suka join bisnis sama gue. Hmm. Ada Menarik. yang begitu gitu. Tapi ada juga tipe yang memang sangat pemalu gitu ya. Ketemu sama gue takut juga ada gitu. Ada pacarnya mereka yang begitu juga ada gitu. Ya gue juga nggak maksa juga gitu. Ini makanya yang gue kedepankan adalah penerimaan itu gitu, bahwa ya udah gitu. Dan karena mereka merasa diterima, mereka merasa ada teman ngobrol yang asik gitu ya, makanya orang PDKT aja udah ngobrol sama gua. Mah, Baru aku PDKT PDKT. lo padahal. Oh iya. Iya makanya. Ini orang tua gaul ini. Pernah ada satu kasus anak gua pacaran sama orang Muslim. Hmm. Itu lumayan lumayan lama. Mungkin sekitar 8 bulan gitu ya. Hmm. Gitu. Gue nggak mesen apapun gitu ya. Gue bilang iya bisa aja orang Kristen sama Muslim nikah itu bisa aja gitu. Tapi efeknya adalah ketika menikah tuh bukan cuma kamu sama dia, tapi keluarga besar. Apakah keluarga besarnya dia bisa menerima kamu sebagai orang Kristen? Hmm. Gitu ya. Kalau mama mau punya menantu orang Islam, mau punya menantu orang Hindu, Buddha, Konghucu, nggak masalah. Ateis, ateis. Gue menerima orang apa adanya gitu ya, asal lu menjadi orang seutuhnya yang baik gitu, bersosialisasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, it's okay gitu. Nah, lu yang dipikirkan sama anak gue adalah waktu itu lama sekali pergumulannya dia sampai dia bilang ke gue, mah aku udah putus. Kenapa putus? Ya karena ya memang nggak mungkin gitu. Aku Kristen, dia Muslim, itu memang nggak mungkin, susah nantinya. Ya udah, itu bukan desakan aku untuk dia putus, cuman aku kasih pengertian bahwa yang sama aja gitu. Betul. Kasusnya yang sama aja, banyak yang nggak sejalan. Gitu. Apalagi orang yang punya dasar yang berbeda, keluarganya beda semua. Gitu. Itu. Udah. Itu asik sih. Sampai sejauh itu penerimaan asik. Berarti kata kunci yang hari ini kita diskusikan adalah penerimaan. Kayak gitu. Ya, betul. Seberapa urgenkah penerimaan dalam sebuah family ketika kemudian diperhadapkan dengan kasus-kasus yang tadi kita diskusikan. Kayak misalnya tentang bar, diskotik, jarang ada orang tua yang mau menerima, bahkan apa ya, mengajak anaknya datang ke diskotik tuh nggak ada. And then ketika ada anak lu tadi bilang bahwa menikah dengan agama yang lain dan lu terima seperti itu. Sepenting apa penerimaan dalam membangun sebuah komunikasi dalam antara hubungan orang tua dan anak seperti itu? Penerimaan itu hal yang paling utama sih menurut gue ya. Kamu nggak akan bisa gitu. Lu nggak akan bisa melakukan apapun kalau lu nggak menerima. Pasti lu expect something kalau lu nggak menerima. Ya nggak? Lu ya udah ya gue berteman sama Rako begitu ya udah gitu. Ya gue liatin aja terus, gue dukung dalam doa terus kayak gitu kan. Tapi kalau ketika lu nggak ada penerimaan, pasti lu akan berekspektasi sesuatu dong dari hubungan lu. Kayak misalnya begini, sebenarnya ketika gue nggak menerima sepenuhnya anak gue, gitu ya, gue juga nggak akan menerima gue ketika nanti gue tua. Artinya, gue akan berekspektasi bahwa anak gue nanti yang akan bertanggung jawab ketika gue tua. Gitu. Tapi menurut gue ketika gue menerima mereka apa adanya, gue akan
melepaskan mereka juga. Betul. Nah, di titik itu gue ngomong sendiri sama diri gue bahwa ya lalu ketika gue melepas mereka gitu, karena aku menerima mereka yang mereka mau membangun rumah tangga sendiri, kan gue bukan orang dalam dong. Betul. Setuju. Gue orang luar dong gitu kan. Berarti kan gue harus melepaskan mereka gitu. Nah, itu juga yang kemudian membuat gue berpikir bahwa ketika gue menerima mereka ya gue harus berani melepaskan mereka juga. Nah, kemudian penerimaan ini justru bisa membuat gue lebih fokus ke anak gue, gitu ya. Itu kenapa gue nggak membandingkan anak gue dengan anaknya orang lain, gitu. Kayak gue ngobrol sama mereka itu selalu yang gue kulik adalah kenapa lu begitu. Gue nggak pernah gini. Gue tunggu ya, gue ingat-ingat. Tapi gue nggak pernah kayak begini misalnya. Kak, kamu tuh sebenarnya bisa ya matematika kayak si A. Oke. Itu gue nggak pernah. Karena gue menerima dia, tahu bahwa itu challenge-nya dia sendiri untuk belajar di situ. Yang bisa gue katakan adalah, Kak, kenapa kamu matematikanya begini? Nah, ini kan menerima ini membantu gue untuk menggali dia lebih dalam. Iya, betul. Ya kan? Beda kalau gue nggak menerima dia, gue membandingkan dengan si A, akhirnya gue compare langsung. Si A bisa begini, lu kenapa nggak bisa? Gitu. Padahal sisi kehidupan manusia itu nggak ada yang bisa dibandingin. Yang bisa lu lakukan adalah menggali lebih dalam. Itu makanya gue bilang penerimaan itu penting buat si anak dan buat orang tua sendiri. Buat dia menyadari bahwa ini yang penting adalah buat orang tua sih menurut gue, pengalaman gue. Menerima bahwa gue punya anak adalah dunia gue kebalik-balik. Iya. Lu bisa nggak tidur gara-gara uang lu belum cukup buat besok bayar sekolah, misalnya. Ya kan? Kalau lu nggak menerima lu sebagai orang tua, lu nggak ada penerimaan itu, lu nggak menerima bahwa lu harus fight dengan diri lu sendiri, iya, lu bisa rasain dong gitu bedanya. Orang akan sangat capek dalam menghadapi hidupnya. Itu sih buat gue gitu. Dan sayangnya, gue sangat menyayangkan dan gue sangat concern dengan reaksi anak-anak maupun orang dewasa gitu ya, yang masih butuh pengakuan. Oke. Gue merasa bahwa contohnya itu sebenarnya kayak hal-hal sepele. Rapko sebagai guru gitu ya, terus jangan Rapko, gua aja. Gua sebagai orang tua yang sukses, gue pengen diakui semua orang dong. Oh, I see, oke. Ya kan, gitu. Nah, itu pengakuan penting. Kenapa? Karena gak ada yang nerima gue. Jadi gue memaksa orang lain untuk Oke, I see, ngerti gue. Gitu loh. Nah, benar. Gue setuju. Gitu. Itu. Makanya buat gue penerimaan itu sangat penting supaya orang nggak haus pujian di luar sana. Orang nggak salah langkah. Orang nggak salah. Karena apa? Karena dasar lu tuh sangat kuat gitu. Bahwa ada home yang ya itu nggak ada tempatnya, tapi tempat di mana lu bisa balik kapan aja. Lu bisa bersandar di situ. Di mana? Yaitu di penerimaan itu. Di mana? Ya di keluarga lu. Gitu. Nah, ini berbicara tentang penerimaan memang akan sangat sulit untuk kondisi broken home. Ya, itu tadi. Gitu. Makanya kalau menurut gua
ketika ada di situasi broken home, usaha yang paling utama dilakukan adalah orang tuanya. Oke. Salah satu di antara mereka harus jadi home. Nah, ini butuh proses yang sangat panjang. Ketika lu terluka, ketika lu nggak bisa menerima diri lu harus jadi home buat anak-anak lu. Menarik. Prosesnya dari mana? Ya, itu proses penerimaan. Menerima diri lu sendiri, lalu menerima anak-anak lu, terus menerima situasi yang memang nggak mudah. Tapi kalau gue boleh berpendapat bahwa acceptance level itu bukan hanya untuk orang-orang broken home atau orang tua broken home. Orang tua yang tidak broken home pun yang misalnya lengkap pun ya maksudnya ya harus punya penerimaan gitu loh. Betul. Dan tidak perlu malu punya anak A B C D karena itu anakku kok, it's your kids gitu loh. Dan jangan bandingin sama anak tetangga kan gitu. Gue agak ke-trigger karena gue pernah mengalami itu soalnya. Kayak gitu. Jadi itu bener gue setuju. Oke. Ini terakhir dari diskusi panjang kita. Apa yang kemudian karena gua sama lu kan berkecimpung dalam dunia teologi yang basicnya salah satunya adalah gereja. Apa harapan lu buat gereja untuk bisa mengkhotbahkan ini nih, soal ini penting soalnya. Jangan-jangan di gereja banyak yang seperti itu, yang tidak menerima. Itu lihat dong anak si A pelayanannya lebih rajin, anak si B pelayanannya lebih rajin. Iya nggak sih? Di level itu sebenarnya gue nggak bisa ngomong. Itu kasusnya 1001. 1001 ya? 1001. Karena begini, berbicara tentang penerimaan dan pelayanan di gereja, penerimaan dari keluarga dan pelayanan di gereja gitu ya. Mungkin juga ada kasus yang mereka melayani karena melarikan diri. Mereka cari home-nya gitu. Mereka cari home-nya. Nah, itu kenapa itu tadi yang gue bilang, pengakuan dari orang lain penting. Nah, bisa jadi gereja jadi tempat untuk dia mendapatkan pengakuan itu. Dia bisa melayani ini, dia bisa melayani itu gitu. Karena kebutuhan dasarnya dia sebagai manusia nggak terpenuhi. Bisa juga begitu, bisa juga bilang ya, ada pasti kasus-kasus seperti itu. Kayaknya itu mesti bahasan yang tersendiri dikaji ya. Tapi iya sih. Ya kasusnya. Ya harus dikaji sih. Asik. Tapi gue terakhir gue karena suka Naruto ya, gue mau mengutip salah satu kata mutiara bijak dari salah satu peran di Naruto. Dia bilang bahwa tempat di mana seseorang memikirkanmu, disitulah rumah, seperti itu. Itu dalam buat gue. Tempat di mana seseorang memikirkanmu, disitulah rumah. Dan lu mikirin anak lu terus, dan itulah rumah lu, seperti itu. Dan ya gue agak senang diskusi kayak gini. Karena to be honest, gue sebagai anak kan gitu. Iya gak sih? Oke. Bagus. Itu sesuatu yang gue baru denger sih quote-nya si Naruto itu gitu ya. Ya memang sih gitu. Kita pasti akan balik ke orang yang memang benar-benar mikirin kita kan, concern sama kita kan. Gitu. Nah, itu juga balik juga. Ini yang terakhir dari gua. Itu balik juga ke gua karena selama ini orang tua gua juga menerima gua. Itu kenapa gue bisa survive kayak sekarang gitu ya. Dengan keadaan gue bisa membesarkan anak gue sendirian gitu. Karena gue diterima sama orang tua gue sebagaimana gue ada gitu.
Bahkan mereka waktu krisis, waktu gue mengalami masa-masa krisis itu, mereka bilang, udah titipin anak lu ke gue, silahkan menenangkan diri dan seterusnya. Nah, penting. Memang disitulah gitu ya, ya kita kembali ke orang yang selalu memikirkan kita. Betul. Oke. Mbak, thank you ya sudah mau discuss tentang penerimaan di dalam keluarga, dan gue akan stop record.